Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabiya Nufaiza Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh berita hoax COVID-19 di media sosial terhadap masyarakat, kajian psikolinguistik. Pendahuluan, saat ini masyarakat sedang ramai membicarakan terkait pandemi COVID-19. Seiring berkembangnya teknologi, berita dapat tersebar dengan cepat ke setiap masyarakat. Tapi di era digital ini, banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat dan menyebarkan hoax yang tentunya meresahkan warga. Hal ini juga berkaitan dengan beredarnya berita-berita hoax COVID-19 yang semakin tersebar dan membuat takut serta resah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh berita hoax COVID-19 di media sosial terhadap respon masyarakat. Kajian teori atau teori yang digunakan adalah psikolinguistik berita serta hoax. Psikolinguistik menurut Liz Isnawati adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, berupa persepsi, pemproduksian bahasa, dan pemerolehan bahasa. Berita merupakan gudang informasi mengenai segala peristiwa yang dialami masyarakat dalam melaksanakan kehidupan bersama. Melalui berita, masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan, yang nantinya dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Jenis berita dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fake news, clickbait, confirmation bias, post-truth, serta propaganda. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal, sang pencipta berita tersebut tahu bahwa berita tersebut merupakan berita palsu. Hoax ini bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan dari pengguna internet serta media sosial. Menurut Respati, orang lebih cenderung percaya dengan hoax jika informasi tersebut sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya. Secara alami, perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinan itu mendapatkan afirmasi, sehingga mereka cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya itu benar atau tidak. Dan bahkan mungkin mereka mudah saja untuk membagikan atau menyebarkan kembali informasi hoax tersebut. Penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan penyebarannya terjadi secara global dan mengakibatkan pandemi COVID-19 atau coronavirus 2019 sampai 2020. Gejala ini termasuk gejala yang umum seperti demam, batuk, sesak nafas. Gejala lain juga mungkin termasuk dengan kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 24 orang dengan umur berkisar 18 sampai 22 tahun. Berikut ini adalah salah satu data atau pertanyaan kuesioner yang diajukan kepada responden. Berikut ini adalah data pertama dengan pertanyaan, pernahkah Anda membaca berita COVID-19 yang belum pasti kebenarannya? Sebanyak 81,7% pernah membaca dan sisanya tidak pernah. Data kedua adalah, pernahkah Anda membaca berita hoax mengenai COVID-19? 58,3% pernah membaca, 37,5% sering membaca, dan sisanya tidak pernah membaca. Berikut adalah berita COVID apa saja yang pernah dibaca oleh responden. Yang pertama adalah perkembangan COVID-19, gejala COVID-19, pasien COVID-19, kematian akibat COVID-19, cara pencegahan COVID-19, ciri-ciri penularan COVID-19, lockdown, dan panik buying. Berikut adalah respon dari responden ketika membaca berita mengenai COVID-19. 4 orang responden merasa biasa saja, 4 responden merasa sedih, 9 responden merasa khawatir, was-was, dan waspada, dan 7 responden merasakan takut. Data ketiga, pernahkah Anda percaya pada berita hoax COVID-19? 50% tidak pernah percaya, 45,8% pernah percaya, dan sisanya sering percaya.
Pembahasan terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia tentunya menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi masyarakat. Media sosial menjadi salah satu media yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi atau berita mengenai perkembangan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari responden yang 100% pernah mencari tahu berita atau informasi mengenai COVID-19. Berita yang terdapat pada media sosial tentunya dapat mempengaruhi pengetahuan dari masyarakat. Terlebih banyaknya berita-berita simpang siur atau berita bohong mengenai COVID-19. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab utama banyaknya masyarakat yang merasa resah dan takut ataupun khawatir akibat banyaknya berita hoax mengenai COVID-19. Di tengah banyaknya berita simpang siur ini, maka peneliti memberikan pertanyaan pada responden mengenai berita hoax, di mana hampir 95,8% responden pernah membaca berita hoax COVID-19. 58,3% responden sering membaca berita hoax COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa berita hoax COVID-19 tersebar begitu cepat ke masyarakat. Di samping banyaknya berita hoax yang tersebar di masyarakat, tentunya kita perlu mengetahui seberapa besar pengaruh berita COVID-19 ini pada kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan 50% responden percaya mengenai berita hoax COVID-19 yang tersebar dan 50% tidak langsung percaya dengan berita yang tersebar. Hal ini membuktikan bahwa setengah dari responden langsung mencari tahu kebenarannya. Perilaku tersebut tentunya harus dilakukan oleh semua masyarakat agar tidak lagi menyebarkan berita hoax atau bohong serta mencari tahu kebenaran terlebih dahulu agar tidak menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran lagi di masyarakat. Berita hoax yang tersebar di masyarakat kebanyakan adalah berita-berita yang memberikan unsur kekhawatiran kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan berdasarkan jawaban dominan responden, yaitu berita mengenai pasien COVID-19 yang berada di daerah atau wilayah rumahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa berita yang dapat tersebar ke setiap masyarakat ketika ditinjau melalui berita yang belum pasti atau hoax. Maka dari itu, akibat tersebarnya berita tersebut, responden memberikan respon yang berbeda-beda. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden. Simpulan, dapat disimpulkan bahwa berita hoax mengenai COVID-19 tersebar luas melalui media sosial, dan berita hoax ini memberikan berbagai macam respon dari masyarakat seperti ketakutan, sedih, khawatir, waspada, dan ada juga masyarakat yang merasakan biasa saja. Hal ini juga tentunya diakibatkan mengenai kekhawatiran masyarakat menanggapi pandemi yang tengah melanda, sehingga mempercayai berita-berita yang tersebar luas di media sosial tanpa mengklarifikasi berita tersebut valid atau tidak. Walaupun begitu, masih ada masyarakat yang peduli mengenai beberapa berita hoax di media sosial, sehingga mereka tidak membantu menyebarkan atau men-share berita tersebut. Dapat dilihat juga bahwa berita hoax yang tersebar di masyarakat memiliki pola yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa berita hoax ini benar-benar tersebar dan mempengaruhi psikologi masyarakat di tengah pandemi. Walaupun begitu, fenomena berita hoax ini membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan memilah-milah berita mana saja yang sudah valid, sehingga tidak lagi merasakan kekhawatiran serta ketakutan yang berlebihan menanggapi berita-berita yang tersebar luas di media sosial. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.